Muslimah, kita lagi mau ngelanjutin bahas soal V-Day nih, alias Valentine's Day. Sobat Muslimah, tahu nggak sih V-Day itu gimana lahirnya? Hah? Gak tahu? Gini nih ceritanya. V-Day itu adalah mitos dan cerita-cerita yang gak jelas juga sih sumbernya. Bahkan katanya ya, ada 3 versi yang gak jelas yang mana yang benernya. Nah, V-Day ternyata berasal dari bangsa Romawi yang beragama Nasrani. Katanya sih itu cerita untuk meminta dan menunjukkan kebebasan untuk jatuh cintrong, alias falling in love gitu. Nah, perseteruan ini terjadi antara penguasa yaitu kaisar dengan pendeta dalam hal percintaan dan pernikahan, di mana kaisar itu melarang, sedangkan pendetanya, katanya sih namanya Valentine, ngedukung bahkan memfasilitasinya. Nah, yang lebih parahnya lagi, ada versi lain tuh yang nyebutin kalau V-Day adalah hari raya Lupercalia. Lupercus adalah dewa kesuburan yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Ih, jadul amat ya. Hari gini kita masih mau percaya sama dewa-dewa, berhala, gak modern banget. Udah ketinggalan zaman, salah pula. Nah, Sobat Muslimah, dari cerita tadi ternyata gak ada sedikit pun yang ngejelasin V-Day itu dari Islam. Semua versi sejarah V-Day itu dari kisah mitos Romawi dan Nasrani. Nah, berarti karena sama sekali bukan berasal dari Islam, malah bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ikut ngerayain mau sama pacar atau cuma sama teman, hati-hati loh. Ntar bisa kena hukum tasyabuh terhadap orang kafir, alias menyerupai kebiasaan orang kafir. Nah, bahaya tuh karena nyerempet-nyerempet persoalan akidah. Dosa dong, ya iyalah. Wah, jadi perlu Sobat Muslimah tahu nih, kalau kita umat Islam punya budaya sendiri dan modern loh. Tahu nggak Sobat, Islam itu pernah mimpin dunia selama 14 abad loh, dan menghasilkan negara yang luar biasa majunya di berbagai bidang. Islam itu punya solusi jitu masalah cinta-cintaan dan kasih sayang, yang gak ngebebasin gitu aja pemenuhannya, dan juga gak ngehilangin fitrah cinta mencintai. Wah, gimana nih maksudnya? Jadi, Islam itu punya solusi kalau cinta yang hakiki adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ridho dan ketaatan. Kita boleh loh saling mencintai sesama manusia, dan itu namanya ukhuwah Islamiyah, dalam rangka meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai ortu, guru, ustadz, pak ustadz. Teman-teman boleh nggak? Ya boleh lah. Apalagi sama Rasulullah SAW dan sama para sahabatnya. Wah, kan mereka udah pada nggak ada. Ya nggak apa-apa. Soalnya nih, Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya nih, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi kalau kita mencintainya, kita akan bersamanya. Rasulullah dan para sahabat itu kan dijanjikan surga ya sama Allah. Berarti kita bakalan bersama mereka di surga nanti. Cius, nih apa? Mau. Tapi tunggu dulu. Kalau cintanya udah ngarah ke lawan jenis nih, alias cewek suka sama cowok, itu tuh cuma boleh lewat pernikahan. Wah, iya, artinya gak dengan pacaran, dua-duaan, ngebayangin kegantengannya atau kecantikannya, atau ngebayangin gaya bicaranya, apalagi sampai-sampai ke yang serem-serem. Ih, nauzubillah min zalik. Itu tuh gak boleh loh, karena termasuk aktivitas mendekati zina. Nah, Sobat Muslimah, kita lanjutin lagi nih ya soal mencintai saudara kita dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Ternyata kita bakalan dapat pahala yang luar biasa loh.
Caranya kita nunjukin rasa cinta itu banyak banget, and masing-masing ada pahalanya. Catat ya, catat. Disunahkan kita itu nyampein rasa cinta kita sama orang yang kita cintai. Piye carane? Haduh, ya disampein lah. Aku cinta padamu karena Allah. Kalau mau lebih keren, I love you for the sake of Allah. Nah, yang lebih keren lagi, Ana uhibbuki fillah. Gitu doang, dapat pahala. Iyalah, yang ngebalesnya juga. Gimana? Ya tinggal dijawab, I love you too for the sake of Allah. Belum lagi nih, dapat pahala kalau kita mendoakan saudara kita, and minta doa dia juga. Terus lagi, main ke rumahnya, ngobrol yang bermanfaat. Apalagi kalau bawa-bawaan, mau pisang kek, mau kue kek, atau sesuatu yang emang dia lagi sukain. Dan itu nggak ada batasan waktunya, kapanpun dimanapun. Ada lagi loh, salah satu bentuk cinta kita sama saudara kita itu adalah tersenyum kalau ketemu, nampakin apa yang dia suka. Jangan cemberut, ditambah nolong kesusahan dia. Banyak banget ya pokoknya. Catat ya, itu semua berpahala. Belum lagi yang wajib, menerima maaf saudara kita, menjaga keburukannya, menasihatinya kalau dia buat salah. Ya, pokoknya banyak kan? Gitu. Makanya itu gunanya belajar ilmu Islam. Nambah sakofa alias nambah wawasan, nambah tahu. Biar tahu mana yang benar, mana yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah saatnya deh sobat muslimah gaul sama Islam, biar hidup ini lebih hidup. Setuju?